Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Balik lagi di Pena Tua dengan gua Tole JJ dalam kisah pengalaman mistis. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita masih mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya di waktu liburan ke Gunung Bunder. Dan tentunya di samping gue sudah ada Bang Adi. Bang Adi, apa kabar Bang Adi? Sehat Bang Ole. Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Adi, Iya, sebelumnya gue berterima kasih buat ya. Iya Bang. Masih sama-sama, datang Bang. ke sini juga ya. Makasih juga Bang. Udah dijamu nih Bang. Makasih banyak nih Bang. Iya. Itu ngomong-ngomong habis itu. Iya Bang. Gimana? Mau lanjut Bang. kopi lagi? Jangan Bang, ini aja Usah cukup. aja. Iya, ini aja. Bang Adi, Iya Bang. bisa nggak ya ceritain singkatnya aja gitu? Singkatnya. Iya, waktu kejadian itu. Kejadiannya itu waktu gua motor nanjat, Iya. menanjat arah lokasi villa yang dituju. Kalau dari Gunung Bunder itu tanjatan pasti ada yang nggak sebelah kanan makam. Kiri juga ada mungkin cuma dikit. Gua asal nyebut ya Bang. Gua asal ngomong gitu. Iya. Di tempat enak banget nih buat pacaran gitu sambil gua tunjuk gitu Bang. Oke, Bang Adi, ditahan dulu ya. Iya Bang. Ya, buat teman-teman semua, sebelumnya gua berterima kasih banget buat kalian yang sudah mensupport, menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Ini dia ceritanya. Adi, Iya Bang. itu kejadiannya tahun berapa? Itu 2015. Kalau nggak salah 2015. pertengahan tahun kali ya. Di bulan Kayaknya kalau nggak Juli ya Bang. Juli ya? Juni kalau nggak Jadi Juli. duluan cerita ini ya sama yang Daripada kejadian ini? Guntur, ya Iya. duluan ini. duluan ini ya? Duluan ini dulu. Ya, itu ceritanya gimana Bang Adi? Pas kita sama teman-teman sekolah alumni itu kan kayak pada sering ngumpul kalau Iya. pulang kerja. Walaupun besoknya kerja tetap ada yang nyempetin datang nih. Buat datang doang. Kita rencana buat jalan-jalan, Bang. Nah, ternyata anehnya teman-teman gue itu kalau direncanain jauh-jauh hari malah nggak jadi. Tapi kalau hamin seminggu 3 hari bahkan tuh bisa jadi gitu. Jadi rencana tujuannya ini gak usah banyak tujuan, yang penting rame, jadi udah semuanya bareng-bareng aman gitu Bang. Iya, hanya untuk liburan aja Hanya ya? liburan aja karena sebagian pada cuti gitu, Iya. buat ngisi cuti. Kita ngumpul, ini udah waktunya nih Bang, Iya. berangkat malam. Kita dari ngumpul sih sebenarnya titiknya di daerah Ceger ya. Iya. Itu jam 5 sore. Berangkat, ada yang kerja dulu nih Bang pagi. Jadi nunggu Dulu apa dia pulang jam 4 apa setengah 5, bahkan ada yang habis maghrib. Makanya kita berangkat tuh kayak habis sisa gitu Bang. Sekiranya orang udah pada kumpul, udah semuanya siap, Iya. prepare udah semuanya, perbekalan udah semua, udah kita berangkat lah. Enggak, Bang Adi, itu kira-kira berapa orang? 8 orang, 4 motor, cowok semua. Cowok semua. 8 orang, 4 motor, Cowok semua. Iya. Itu alumni sekolah semua ya. Iya. Lanjut. Tujuan udah kita perjalanan nih Bang. Iya. Perjalanan karena sebagian ada yang tadi gue bilang kerja dulu Bang paginya itu si pagi ya, jadi ada yang nggak sempat makan, terus kayak nyaranin bisa minggir dulu nggak sih, gue belum makan nih, Iya. udah lapar, biar katanya mie instan juga nggak apa-apa lah kata dia gitu kan, karena kita solidaritas nih Bang, teman-teman alumni gue. Yaudah nepi dulu kita, gue ngasih kode, yang lain juga pada minggir. Makan dulu ya, teman-teman ada yang belum makan nih habis pulang kerja tadi. Yaudah sekalian mata gue udah ngantuk nih. Iya. Secangkir mah bisa kopi gitu. Itu sebenarnya udah masuk daerah Bogor sih Bang ya? Udah masuk. Nah itu belum ada kejadian nih Bang. Iya. Belum ada kejadian. Gua ngopi, yang tadinya lapar bilangnya mau makan, silakan makan dulu. Gua silakan. Sekiranya kalau udah pada siap berangkat lagi aja ya, biar nggak kemalaman juga Bang. Iya. Karena kalau villa
kita berangkat nyewa terlalu malam, buat gue kayak sia-sia bang. Kita nggak sampai sehari kan bang. Jadi kalau bisa waktunya ya. Iya, kalau bisa dari sore aja gitu bang Tole, maksud gue. Iya. Udah persiapan lagi, berangkat lagi kita. Abis dari warung pertama kita nepi yang bilang makan dulu nih, yang anak-anak kerja belum pada makan. Gerimis bang. Hujan itu. Gerimis. Itu mungkin udah sampai di kalau ini ya bang. Pasar kalau pagi tuh ramai banget bang. Kalau kita arah itu kelihatan tuh kayak gunung tuh, yang kayak kelihatan kayak gunung kapur gitu putih. Iya, iya, ada. Itu kalau kita ke Gunung Bunder tuh udah kelihatan. Itu di situ udah mulai itu tuh bang. Udah mulai gerimis. Sebagian ada yang berhenti dulu karena dalam 4 motor ini usahain ada yang udah pernah gitu. Nah karena gua dua-duanya belum pernah, Iya. akhirnya gua diselingin sama yang udah pernah. Tuker lah. Oh jadi ini liburan ini lu perdana lagi? Perdana lagi. Itu perdana. 2 orang atau? 8 orang, 4 motor. Enggak, yang perdana. Perdana. Iya. Gua doang sih. Satu lagi orang Bantenan. Oh 2 orang. 2 orang. Jadi lu lagi nih. Gua lagi, karena sumbernya gua lagi. Iya. Cuma karena gue pikir Betawi jeblak-jeblak ya bang. Iya. Ya, jadi sumbernya tetap dari situ mulu deh. Dari ucapan mulu ya bang. Ucapan. Itu udah gerimis nih bang. Iya. Nepi lagi, cuman kayak kita pakai ini aja lah. Pakai jas hujan. Pakai jas hujan. Sebagian ada yang nggak punya juga. Otomatis pindah bang. Yang jas hujan di depan, yang nggak pakai, yang sekarang pakai sweater jaket doang di belakang. Nah di belakang, ternyata itu gerimis sepanjang perjalanan gua ke villa tujuannya Cigamea ini. Itu dia kayak mulai udah ngerasa kedinginan juga nih bang, udah nggak tahan juga. Aduh, dingin banget men, gua berhenti dulu bisa nggak sini? Kalau nggak mau nggak apa-apa, jalan lagi. Ya, ntar lu hipo lagi kan, takutnya lu hipo lagi, udah daerah gunung, kedinginan, lu cuma pakai sweater doang gitu. Nepi lagi lah temen gua yang nggak sempat bawa jas hujan ini. Nah, sekiranya berhenti, cuman udut doang bang, udut, cuman 5-10 menit. Udah, sekiranya udah hangat, berangkat lagi. Jalan lagi. Udah sampai tujuan bang. Iya. Kalau kita yang udah pernah ke Gunung Bunder, tanjatan gitu, pasti pernah yang ngelihat ke kanan tuh udah ada makam ya. Kiri pemakaman. Ada pemakaman juga. Pemakaman umum sih kayaknya, soalnya banyak juga bang. Cuman yang kiri gue nggak tahu, kayaknya sih ada cuman dikit. Waktu arah nanjat gitu, gue asal jeplak bang. Gue bilang sama teman gue nih, dia yang depan nih bawa motor, gue tunjuk. Wah tanjatan sepi nih. Kayak di Palem, gue pikir gitu kan bang. Buat pacaran enak nih. Terus ngomong apaan lu? Teman gue ternyata udah nyadar nih. Itu makam. Nah, teman gue yang bawa motor lagi satu nyusul. Ngomong apaan jadi? Katanya buat tempat pacaran enak nih tempat lahan. Aduh, bodoh banget bocah, itu kan makam. Kampungan orang nih, bukan kampungan kita. Tapi sempat berhenti di situ atau? Tetap jalan bang. Jalan Cuman emang gue pelan. Jalannya pelan. Gue bilang udah sambil di motor ya, gue minta maaf nih, gue gak tahu kalau itu makam, posisi sambil jalan. Posisi tadi gue awalnya di depan, ditutup, gue di tengah, teman gue yang tahu ini yang ngasih tahu itu kan makam gitu. Baru nutupin jalan gue, akhirnya gue di tengah-tengah nih diapit. Sampai hujannya udah bukan gerimis lagi bang, jadinya udah hujan lagi tuh, udah masuk hujan. Sebenarnya itu dari villa mungkin cuma 20 menit kali bang ya, cuman karena gue pikir wah ini deras banget nih, bocah kasihan juga nih yang tadi udah kedinginan, sekarang udah ditimpa hujan lagi, tadi gerimis udah kedinginan. Oh yaudah berhenti lagi, gak usah lama ya, kalau bisa 15 menit aja, gak usah sampai setengah jam apalagi sejam, biar nggak kemalaman di villanya. Ya udah ya men, pinggir lagi. Tadi yang bocahnya lapar makan, akhirnya dimakan lagi bang. Berhenti lagi, yang tadi bilang udah makan lagi. Karena buat dia ya kita tahu ya bang, orang Betawi. Kalau bukan nasi, lu kena mie dong, mau berapa piring, tetap aja lu belum makan gitu. Akhirnya dia makan lagi, mie lagi, karena buat dia kayaknya makan nasi juga kayaknya kurang, tapi ini bang. Temen gue terus ngomong, kayak dia yang kayaknya yang paling sensitif ya bang. Yang tadi nutup jalan gue, terus pertama itu ngasih tau gue makam gitu. Lu ngomongnya enak banget. Ada yang ngintil satu, lontong lagi. Ada yang ngikutin lu? Ada yang ngintil. Ada iringan gue ada yang ngikutin.
Itu udah sampai villa atau gimana nih? Itu masih di warung ya bang, gue bilang hujan deras. Terus bocah yang Jadi mampir di warung itu. iya, abis gue ngasih tahu itu makam buat tempat Iya. pacaran enak gitu bang. Itu posisi di mana? Makhluk itu, Dik? Itu Iya. teman gue sih persisnya jadi kan kayak ada balai bang. Iya. Modelnya kayak di sini kayak Madura gitu ya, warkop lah. Ada di tengah-tengah anak-anak. Cuman gue lihat kagak ada. Cuman dia yang habis minum teh manis hangat, Iya. panas ngomong. Ya ngomong kayak gitu, gue udah tahu nih maksudnya dia. Ya maaf dah pak, gue nggak tahu bacot gue gini. Iya. Ini mending lo satu, tadinya dua. Temen gue awalnya waktu gue ngomong gitu ada dua bang. Yang Makanya dia yang nutup gue awalnya. Di belakang gue tuh yang dia lihat katanya kayak nenek-nenek bang. ngikutin. Ngejar gue bang, ngejar cuman pelan sih, kayak sekitar 40 atau 60 gitu. Enggak, Ini dengan- nenek itu jalan. Kemarin kayak terbang tapi nggak nepak gitu loh bang. Itu kata temen lu. Teman gue bilang awalnya dua, cuman pas udah sampai warung teman gue lihat cuma satu, nggak tahu neneknya mungkin udah Oh. tempat asal lagi. Cuman yang ini karena dia nggak terima gue ngomong kayak gitu kali bang. Iya. Udah tuh gue udah minta maaf bang. Iya. Udah nih, udah jam berapa nih? Udah mau jam 10, hampir jam 10. Ya udah deh, yuk berangkat aja yuk. Ini penginapan masih lama nggak? Kata yang bocah nggak pakai sweater itu bang. Iya. Ya paling 20 menit lagi kalau kita nggak berhenti mulu mah. Akhirnya tok tuh kita udah ngejanji jangan sampai ada berhenti lagi bang. Sampai di ituan Gapura kita udah janjian sama Kangnya. Terus dikasih tahu villanya ini. Nah gue iseng ngomong, masih ada nggak sih pak? Udah lu nikmatin aja dah. Gue kagak tahu, untung-untung kita pulang dari Tanah Bogor mah udah nggak ada. Bilang dia begitu sih bang. Ya pokoknya gue minta maaf deh sekali lagi kata gue gitu. Gue nggak tahu kalau itu makam. Kata Pak Minapana, kakaknya kayak denger nih. Ada apa sih ya? Oh enggak kang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Itu cerita aja. Sampai penginapan itu jam berapa nih? Tadi kan gue sekitar jam 10-an ya. Kayaknya nih 10 lewat 15-an. Oh udah deket ya? Ya. Karena Emas Berat tuh gue udah masukin wilayah itu, cuman dia adanya penginapannya kayak di tengah-tengah gitu bang. Dan villanya tuh bukan villa tembok begini ya, kayak bilik gitu loh bang. Kayak rumah-rumah zaman dulu gitu. Iya bilik, cuman lebar banget sih. Ada 3 kamar, 1 ruang tamu sama 1 kamar mandi. Jadi sekitaran jam 11 lah ya, udah sampai atau setengah 11? Setengah 11 gue udah nyampe. Setengah 11. Jam 10.15an gue udah ketemu akangnya. Tuh ternyata dari akangnya jamu gue itu ke bawah masih jauh juga bang. Jadi jam. Gila ya 15 menit itu. Lumayan jauh juga itu. Nah di situ ada kejadian apa di dalam villa itu? Kejadiannya yang paling horor banget ya. Sampai akang sempat ngantri nih. Iya. Akangnya ngasih nomor handphone, kalau ada apa-apa tinggal ngomong gitu, tinggal kabarin lah info kalau emang butuh apa gitu. Temen gue iseng terus bilang, "Gue udah sampai nih, dulu kan kalau nggak salah belum ada WhatsApp ya bang, ada aja BlackBerry ya bang. Iya. Gue mau status BBM nih, fotoin gue dong gitu. Fotoin, temen gue ngasih HP nih, HP-nya dia buat fotoin dia nih. Tolong dong di fotoin gue nih, di sini gue. Dia sambil nyender gini, fotoin. Gue sempet tuh jepret, nggak 1-2 foto, bisa 3-4 foto kali bang. Nah sekiranya itu, oh udah nih, gue bilang, nih udah nih, lu ambil lagi HP lu. Ya makasih ya di, udah tuh, kita udah asik, Iya. kopi ada, bocah yang tadi ada ngeluarin snack, kita pada makan snacknya juga. Iya. Kita main gaple bang, iseng-iseng gitu. Iseng-iseng tuh bocah yang tadi kalah main gaple. Dia rebahan sebentar, dia slide foto-foto yang tadi gua fotoin hasilnya. Nah tapi dia baru mau buka, abangnya yang kembar nanya, coba dong gua duluan yang ngeliat. HP lu bagus nggak sih? Gitu. Dia lihat bang, Iya. ini kok ada putih sih di, ini satu apaan ya di? Oh yang bener lu pak, gue bilang. Lu kan foto berapa kali? Lebih dari 2 dah, gue ingat banget. Cuma 1 foto yang ada putihnya nih. Beda sendiri. Beda itu doang sendiri. Adanya yang gue fotoin itu. Pas lu foto ada berapa foto? Ada 4, sekitar 4. Ada 4 Ada 4, yang 1 itu doang. di tempat yang sama. Tempat yang sama, posisinya juga sama. Posisi Lu begini sama. doang, lu begini. Iya. Gue foto tuh, cetek, udah gitu doang. Sekiranya bagus, lu pilih, yang jelek ya lu hapus ntar Iya. gitu. Abangnya baru slide, nih apaan nih putih. Aduh. Ya teman gue yang tadi sensitif ngomong, ya oleh-oleh katanya. Oleh-oleh Hadi bacotnya. Kira-kira apa tuh? Ya, Menurut lo gitu. ya udah bentuknya udah kelihatan banget ya bang. Kalau gue liat, bocah sih ada yang positif. Iya.
jari tangan lu kayak deh kayak garis gini loh bang. Tapi itu lengkung banget sih bang, beneran kayak iketan pocong gitu bang. Terus teman Jadi gue ada yang bilang jari gitu ya. ada yang bilang jari, cuman nggak mungkin bang sampai ngelengkung banget gitu kan, Iya. garis jari gitu. Teman gue bilang udah sih, untung-untung lu kagak ditongolin mukanya kan. Kayaknya teman gue nyampein itu kayaknya cuma bagian badan doang bang, iketan itu. Maksud tuh baru ke kepala ke bawah gitu, bukan pas bang muka gitu bang. Iya, jadi setengah doang gitu ya. Iya, setengah gitu. Gini, ada di 30% ya bang, segini. Iya ada. Kalau ke kanan pun udah kelihatan banget sih, ya iketan kain kafan gitu ya bang. Iya. Udah ini nanya lagi nih bocah, ini apaan ya kira-kira? Masa sih mukna? Temen gue yang gue fotoin sempat nanya, masa sih mukna? Kalau mukna gue udah kasih tahu lu pak, Iya. ada mukna nih, masa gue nggak singkirin gitu kan bang. Ya udahlah, teman gue ke atas. Ada foto lu juga itu kan, lagi lu foto dia ya. Lu keadaan nggak sadar kan kalau Nggak sadar itu bang, ada ya kan. nggak sadar gue. Pas dilang berapa jam gitu diperiksa Baru dia nyadar. baru dia nyadar. Nih keanehan ini, aduh apa ini? Temen Nah gua di situ bilang, lu sempat sakit atau meriang gimana? sakit sih enggak, cuman semuanya mendadak. Kayak abis di villa kita masuk ke Curug gitu. Tujuan awal kan kita Curug ya bang. Habis ke villa, kayaknya pulang aja langsung gitu bang. Cuman katanya ada yang bilang satu orang lagi, udah sayang-sayang ada yang hujan-hujanan lu buat sampai ke Curug gitu. Jadi tetap muncang. Itu tadinya bocah pada main gaplek. Pas ngelihat slide foto itu, Iya. 88 orangnya ambil air wudhu buat sholat isya bang. Jam 11:30 ya pikir tuh. Kalau Tisa. Iya, semuanya pada ngambil air wudhu Iya. buat pada sholat berjamaah di villa itu. Tapi nggak ada yang kenapa-napa tuh. Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada. Cuma dalam ruangan itu kan ada satu ruangan yang gelap bang. Iya. Gue pikir kan orang gelap justru malah takut ya bang. Awalnya gue udah tidur duluan nih. Ternyata pas gue mendusin pagi, semuanya ada di ruangan yang gelap itu. Yang terang malah nggak ada orang. Lapan-lapannya pada di tempat gue gelap semua. Tadi gue berdua. Atau gimana? Emang dia pada ini kayak pada jaga diri, takutnya apa? Udahlah kita rame-rame aja. Satu ruangan sempit 8, ya udah 8-8-nya di situ gitu bang. Tapi setiap gue mendusin, gue dengar suara orang main gitar ya. Karena villa gue ada villa-villa lain juga bang. Iya. Ya itu gue denger sih kayak suara kelapa gitu loh bang jatuh. Buk, Suara apa? kelapa gitu bang Kayak kelapa. Iya ke tanah gitu, ke tanah ya jadinya bunyinya buk gitu. Mau dibuka pintu, teman gue yang udah sensitif bilang nggak usah. Itu berapa kali suaranya? Gue denger 2, teman gue sisanya satu sih, gue dengernya 2. Tapi dengar semua. Dengar semua. Satu orang yang gue bilang tidur itu yang kedinginan, ya karena dia udah pules banget bang tidurnya. Nah itu di sekitar jam berapa? Gue mendusin awal tidur aja udah sekitar 1:30 ya, yang habis sholat isya. Iya. Gak lama buka-buka HP, udah tidur. Sekitar 4:30, 5:00 gue udah bangun. Tapi total semuanya bangun 7:30. Jadi posisi suara jatuh itu di jam 1:30. Bukan 3:30, 3:30-an. Oh 1:30. 3:30 pagi. Udah subuh ya? Belum sih bang kayaknya, belum subuh ya bang, 3:30. Jadi, maksudnya udah memasuki Pagi lah, subuh. iya udah masukin subuh gitu. Cuman suara itu yang gue denger ya jelas banget sih. Temen gue bilang sih gambarannya kayak kepala gitu loh bang. Kepala nih dijatuhin gitu. Iya. Bang. Gitu. Iya, bug. Cuman gue denger sekiranya nanti, ntar gue baru mau tidur, jatuh lagi suaranya gitu lagi. Bug. Apaan sih? Temen gue bilang, udah nggak usah, tidur aja istirahat. Udah itu aja sih bang. Gitu aja. Selebihnya pagi udah rencana ke Curug. Alhamdulillah nggak ada kendala. Nih bang, buat Bang Adi nih, punya pesan-pesan kan nih buat teman-teman yang menonton? Pesan-pesannya yang pertama, mau dimanapun lokasi kita, kalau baru, kalau bisa jaga ucapan aja sih. Itu aja. Etika kita tuh dijaga banget bang. Jangan asal ngucap ya. Iya tuh sompral banget sih. Dari situ gue udah mulai sadar lu di sini di dunia nggak sendiri gitu. Karena gue ngalamin emang langsung sendiri. Walaupun gue nggak sensitif, tapi teman gue udah ngegambarin. Ya, jadi intinya kita jangan disamain lah di rumah kita, Kita sama di tempat sama tempat lain, iya. Karena nggak sopan juga sih menurut Iya. gue ya. Itu karena gue nggak tahu juga bang. Iya. Kalau ada makam itu doang. Itu aja. Ya buat teman-teman semua, itulah kisah pengalaman mistisnya Bang Adi di waktu liburan di Gunung Bunder. Dari cerita ini kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya jauh-jauh. Sekian aja dulu dari gua, Tole JJ dan Bang Adi. Undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.